Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Suryadati, menyebut pembangunan dapur dan juga disewakan kepada BGN menjadi salah satu solusi untuk masalah kurangnya satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Jakarta. Ya betul. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Suryadati Deyang, mengatakan jumlah SPPG di wilayah Jakarta sedikit jika dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan masalah harga tanah yang tinggi. BGN akan memberlakukan seperti di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T atau wilayah terpencil sehingga nantinya akan ada pembangunan dapur dan disewakan kepada BGN. Pemerintah kemungkinan akan mencari investor untuk disewa oleh BGN. Pemerintah juga akan terus berupaya dapur-dapur MBG tetap ada agar anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pemenuhan gizi gratis. Memang ada di beberapa wilayah ini, lucunya di Jakarta ini memang cukup sedikit, nggak begitu besar. Mungkin ini berkait dengan masalah harga tanah ya. Nah ini kalau toh nantinya ternyata pada saatnya berkurang ya, kita akan perlakukan seperti di wilayah 3T atau wilayah terpencil, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh BGN. Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk program makan bergizi gratis telah mencapai 41,3 triliun rupiah per 18 November 2025 atau 58,2% dari total pagu anggaran yang ditetapkan senilai 71 triliun rupiah. Program ini telah menjangkau 41,9 juta penerima dengan 15.369 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan potensi kekurangan ahli gizi untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat diatasi melalui kerjasama lintas pihak. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Suryadati Deyang, mengatakan ia tidak membahas isu kekurangan ahli gizi dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Namun, BGN telah menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan kebutuhan tenaga gizi bisa terpenuhi. Wakil Kepala BGN menyatakan Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi memperkirakan jumlah ahli gizi di Indonesia baru sekitar 16.000 orang hingga akhir tahun ini dan sebagian sudah bekerja di berbagai sektor. Ia optimis kebutuhan tenaga gizi untuk MBG bisa dipenuhi. BGN akan menggandeng Persagi untuk merumuskan rekomendasi serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk lulusan sarjana yang memiliki dasar keilmuan terkait. Ya lah, ini kan bisa kita atasi, bismillah kita bisa atasi. Memang Persagi sendiri kan mengatakan bahwa sampai akhir tahun ini hanya ada 16.000 dan itu kan sebagian juga sudah kerja. Ya mudah-mudahan kita akan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang paling penting adalah sarjana yang masih basisnya mungkin nanti kita akan minta inilah bagaimana rekomendasi dari Persagi. Kita akan kerjasama dengan Persagi supaya bagaimana untuk penyediaan ahli gizi ini. Pemerintah akan melarang pabrik-pabrik besar terlibat dalam penyediaan bahan baku program MBG di masa mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK di daerah. Saudara, Badan Gizi Nasional memperkuat kemandirian pangan untuk meredam inflasi. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan produksi dalam negeri. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Suryadati Deyang, menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan kemandirian pangan demi memastikan pasokan bahan baku program makan bergizi gratis MBG tetap aman tanpa memicu invasi di tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Wakil Kepala BGN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengatakan kebutuhan bahan baku MBG sangat besar, mulai dari susu, kedelai, hingga sayuran, sehingga butuh koordinasi lintas kementerian demi mencegah inflasi. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pemerintah menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi 3 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus konsumsi nasional. Selain susu sapi, produksi susu kedelai juga akan ditingkatkan untuk kebutuhan bahan baku di dapur MBG. Kami tidak ingin nanti karena ada MBG, harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi.
masih masyarakat nanti yang kena gitu. Jadi makanya kami koordinasi, Pak Presiden sudah menginstruksikan, misalnya untuk susu ini kami kan sudah mulai kesulitan cari susu ya. Ini segera akan dibuat peternakan yang sapi tadi ya, yang nanti bisa memenuhi kebutuhan dari MBG dan juga untuk masyarakat di Indonesia. Akan diproduksi kira-kira 3 juta liter per hari ya. Tadi kalau dari sisi susu. Kemudian dari sisi nanti selain susu sapi juga akan diproduksi susu kedelai. Wakil Kepala BGN Nani Surdayati menyatakan untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur dalam program MBG, Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan membuka lahan-lahan baru. Sementara kedelai yang selama ini bergantung impor akan mulai dibudidayakan secara masif.